Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nazwa Natasha. Saya dari kelompok 3 yang berjudul Konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Di sini saya mengambil satu kasus. Pada saat itu semua harga melonjak jelang puasa. Pemerintah melanggar konstitusi. Pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi di mana gejolak harga terus bergerak tidak terkendali sehingga menjadi pukulan berat bagi masyarakat. Dibentuknya pemerintahan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Saya menilai pemerintahan telah abai pada tujuan keberadaannya di negara ini. Coba bayangkan, saat itu ada mayoritas rakyat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah puasa yang biasanya tingkat konsumsinya meningkat 10-20%. Namun, pemerintah jangankan bisa melindungi dan memfasilitasi, malah rakyat semakin dibebani dan dibiarkan sendiri berhadapan dengan pasar. Karena itu, kita harus tuntut pemerintah agar hadir memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat ini. Puasa ini semua komoditas seperti minyak goreng, gula, pulsa, dan lain-lain mengalami kenaikan harga yang hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pasar digerakkan oleh paradigma pasar bebas atau liberalisme. Padahal konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disebut sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli bahkan monopoli, dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar. Inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat, malah kalah dengan kepentingan pasar. Sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memberi mandat pada pemerintah bahwa penggunaan semua sumber daya di negara kita harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan konstitusi ini, jelas pemerintah telah melakukan pelanggaran karena dari sisi kebijakan tidak berorientasi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat. Sebagai contoh, kebijakan CVO yang telah diprioritaskan untuk ekspor, padahal rakyat lebih membutuhkan untuk kepentingan domestik sehingga muncullah fenomena kelangkaan minyak goreng dan harga yang tergantung pasar. Kenaikan harga sektor bahan makanan akan berdampak signifikan pada peningkatan kemiskinan. Sektor ini akan memberi sumbangan sebesar 72% terhadap angka kemiskinan apabila terjadi kenaikan harga. Jadi sangat serius mempengaruhi kondisi sosial ekonomi rakyat dan perekonomian nasional. Pesan saya, pemerintah tidak boleh kalah dan takluk pada kekuatan pasar. Saya tegaskan, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak boleh tunduk pada kekuatan pasar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.